Selamat malam teman-teman Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah yang diberkati Tuhan. Shalom. Kita akan memulai ibadah Angkatan Muda secara online yang akan dipimpin oleh Saudari Ida Yustia. Untuk itu mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan memulai akan ibadah di malam hari ini. Kepada pemimpin ibadah saya persilahkan. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan memulaikan ibadah Pemuda Ranting 2 Halong Anugerah. Beta mengundang teman-teman semua bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Mari katong angkat lagu pujian Bertemu Dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari katong satu dalam doa, katong berdoa. Ibadah Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah di malam hari ini, kami alaskan itu dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya, mauja dalam nama Bapa, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Rekan-rekan pemuda dipersilakan duduk kembali. Mari sekali lagi kata menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan membaca dan mendengar berita firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kitab Injil Lukas, Lukas 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-30. Sekali lagi Lukas 4 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-30. Namun mendahulunya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di malam hari ini kami akan membaca dan mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkatilah kami, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya.
Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di dalam rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, renungan kita di malam hari ini adalah mengenai pewarta kabar baik. Rekan-rekan pemuda, beta, dan teman-teman sekalian, katong semua ini adalah manusia makhluk sosial. Dengan demikian, beta bisa katakan bahwa antara satu sama lain katong ini saling membutuhkan. Dengan demikian, tindakan membantu orang lain merupakan tindakan kemanusiaan untuk menghidupkan orang lain. Penjelasan ini hendak menghantar kita pada pemahaman bahwa di dunia ini ada banyak orang yang masih sedang berjuang untuk tetap hidup. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang tadi sudah katong baca bersama, ini adalah tentang Injil yang mewartakan, tentang Tuhan Yesus mewartakan Injil di tempat asalnya di Nazaret. Di sini Tuhan Yesus menekankan siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Di sini jelas pada ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-19. Tertulis bahwa mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang tertawan, dan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Orang-orang yang berada dalam golongan inilah yang perlu mendapatkan uluran tangan dari kita. Tindakan untuk membantu orang-orang seperti ini tidak hanya dalam bentuk materi, tapi bisa juga dengan cara penguatan atau pemberian motivasi tertentu. Poin penting yang ditekankan oleh Yesus ialah warta kabar baik, yakni firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita umat manusia. Maka untuk membantu orang lain tetap hidup, kita perlu menuntun mereka untuk dapat menghayati dan menjalankan nilai-nilai Injil. Kita dituntut untuk menjadi pewarta kabar baik, terutama kabar baik yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Dengan cara demikian, Roh Tuhan akan turun atas mereka sehingga mereka akan tetap hidup dalam naungan cinta kasih Tuhan. Saudara semua yang diberkati, menjadi seorang pewarta, apalagi seorang pewarta Injil kebenaran Tuhan, itu bukanlah sebuah tugas yang mudah. Yesus sendiri dari katong punya bacaan ini diceritakan bahwa ia ditolak di tempat di mana ia berasal. Kadang kita sebagai anak muda, kita juga kadang bisa mengalami hal serupa. Kadang kita ditolak karena latar belakang kita yang dianggap tidak pantas, kita disingkirkan atau kita direndahkan karena dianggap tidak baik. Kemudian hal itu bisa membuat kita kecewa dan hilang harapan, bahkan marah dan enggan untuk melakukan hal-hal yang lain. Kita takut dan tidak bisa berbuat apa-apa, atau tak sedikit pula yang melakukan perlawanan dan mulai melukai mereka yang menolak. Namun, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan malam hari ini?
bahwa kendati Yesus ditolak, ia tidak gentar maupun takut, sebab Roh Allah ada padanya. Misi untuk mewartakan kabar baik tetap terus ia laksanakan demi untuk menyelamatkan manusia. Kita dapat belajar dari sikap Yesus menghadapi penolakan. Di ayat ke-30 berbunyi bahwa tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Di sini pergi bukan untuk menghindari masalah, melainkan untuk mendatangi mereka yang membutuhkan. Pergi dari kemarahan kepada kasih yang membebaskan. Penolakan tak mengurangi kualitas kerja Yesus untuk menerima panggilan Bapa. Saudara yang terkasih, ketika kita memberikan perhatian penuh pada Yesus Kristus yang kita wartakan, maka keyakinan inilah yang akan memberikan roh bagi kita untuk tetap kuat. Penyerahan diri kepada Allah menjadi kekuatan utama dalam menjalankan tugas pewartaan. Rekan-rekan pemuda, marilah kita menjadi pewarta kabar baik kepada mereka yang membutuhkan kekuatan untuk menjalani dan menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Dengan demikian, kita bisa memberikan harapan kepada orang lain untuk tetap berjuang bersama dalam memanggul salib hidup kita masing-masing. Firman Tuhan yang kita wartakan merupakan sumber kekuatan dan pedoman hidup untuk dapat menghadapi berbagai tantangan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan sekalian. Amin. Untuk mengaminkan firman Tuhan di malam hari ini, mari kita cari dan menyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Kita menjemput semua rekan-rekan pemuda bangkit berdiri. Dan mari bersama-sama kita mengaku pengakuan iman rasuli kita kepada Allah demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara sekalian dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur, tapi mendahulunya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, korban yang agung, di malam hari ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami berikan kepadamu tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Karena itu ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat dan kemurahan yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami mohon ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan di malam hari ini dapat bermanfaat bagi perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama menyanyi lagu pujian Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah.
hujan berkat kan tercurah. Itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kita akan ada dalam doa syafaat. Katong siapkan hati dan pikiran dan mari katong sama-sama satu dalam doa. Tong berdoa. Tuhan Yesus yang berdalam kerajaan surga, puji syukur, terima kasih dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Karena atas tuntunan kuasa Roh Kudus di malam hari ini kami dapat beribadah kembali ibadah Angkatan Muda Ranting 2 Jemaat GPM Halong Anugerah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan, meskipun kami ada dalam berbagai keterbatasan karena tidak bisa saling bertemu satu dengan yang lainnya, tapi kami dapat berkumpul bersama untuk beribadah kepadamu, meskipun itu melalui online. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur atas nafas kehidupan, atas damai sejahtera, atas berkat dan limpahan kuasa yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami selaku anak-anak muda menjadi pribadi yang selalu bersyukur, selalu berterima kasih atas semua berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan yang berdalam kerajaan surga, di malam hari ini kami akan menaikkan permohonan kami kepadamu. Tuhan kami mohon, Engkau layakkanlah kami, agar kami dapat menaikkan permohonan kepadamu. Bapa yang berdalam kerajaan surga, di malam hari ini kami mendoakan kehidupan kami sebagai pemuda Kristen ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami yang penuh dengan berbagai macam keterbatasan, kami yang penuh dengan berbagai macam masalah kehidupan, kami yang penuh dengan berbagai cita-cita dan harapan kami datang, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, Engkau Allah yang penuh luar biasa, Engkau Allah yang penuh hikmat, Tuhan datang dan urapi kami, biarlah kehidupan kami selalu penuh dengan berkat-Mu, selalu penuh dengan limpahan kuasa Tuhan Yesus, dan biarlah kami selalu hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Bapa yang berdalam kerajaan surga, di malam hari ini kami mendoakan rekan-rekan pemuda kami yang saat ini masih berada dalam bangku-bangku pendidikan, baik di tingkat sekolah maupun di tingkat perkuliahan. Mereka yang saat ini melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah, Tuhan jamah dan memberkati mereka, Tuhan berikan roh hikmat, akal budi, kepandaian kepada mereka. Biarlah Roh Kudus Tuhan selalu tercurah bagi mereka. Biarlah ya Tuhan, meskipun proses pembelajaran yang terjadi dari masing-masing rumah melalui media online, media Zoom, media WhatsApp, Tuhan Yesus berkati itu. Biarlah rekan-rekan pemuda kami yang sedang menuntut ilmu, mereka dapat mengerti setiap ilmu yang diberikan oleh para pengajar, dan biarlah Tuhan Yesus apa yang mereka dapati selama melakukan proses pembelajaran ini tidak terbuang sia-sia, tapi mereka bisa mempersiapkan diri sebagai generasi-generasi muda, generasi-generasi yang akan meneruskan tongkat perjuangan, generasi-generasi yang akan memimpin bangsa dan negara ini ke depan. Tuhan Yesus yang berdalam kerajaan surga, kami mendoakan rekan-rekan pemuda kami yang saat ini sedang bergumul dalam penyelesaian studinya, baik itu dalam penyusunan skripsi, pengambilan data, bahkan ada pula rekan-rekan pemuda kami yang saat ini sedang melakukan penyusunan tesis. Tuhan jamah dan Tuhan Yesus memberkati dalam setiap keterbatasan yang ada karena pandemi ini, tapi kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus setiap hambatan, setiap rintangan yang mereka hadapi. Tuhan Yesus berikanlah jalan keluar, Tuhan Yesus selalu mendampingi, biarlah dalam proses penyelesaian studinya Tuhan dapat berjalan dengan baik, seturut dengan kasih-Mu.
Tuhan yang berdalam kerajaan surga, di malam hari ini kami mendoakan rekan-rekan pemuda kami yang telah menyelesaikan perkuliahan dan saat ini Tuhan sedang mencari-cari lapangan pekerjaan. Tuhan Yesus, kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berseru kepadamu maka tidak ada yang mustahil. Demikian pula dengan teman-teman kekasih kami yang saat ini sedang mencari-cari lapangan pekerjaan. Kami percaya Tuhan ada waktunya di mana Engkau akan memberikan pekerjaan, Engkau akan memberikan kehidupan kepada masing-masing rekan-rekan kekasih kami. Biarlah dalam setiap proses mereka melakukan pencarian pekerjaan, Tuhan jamah dan memberkati itu. Dan Tuhan Yesus berikanlah kesempatan-kesempatan untuk mereka dapat menemukan pekerjaan, untuk mereka dapat menghidupi akan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan yang berdalam kerajaan surga, terlebih juga kepada rekan-rekan pemuda kami yang saat ini telah ada dalam pekerjaan-pekerjaan mereka, baik itu sebagai PNS, baik itu sebagai pegawai honorer, baik itu sebagai pegawai kontrak, pegawai swasta, baik itu sebagai petani, nelayan, baik itu berjualan online, baik itu ojek. Tuhan jamah dan memberkati setiap usaha yang mereka kerjakan, biarlah diberkati oleh Tuhan Yesus. Tuhan yang berdalam kerajaan surga, rekan-rekan pemuda kami yang saat ini telah ada dalam rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan jamah dan memberkati setiap rumah tangga dari rekan-rekan pemuda kami. Biarlah Tuhan segala permasalahan rumah tangga, setiap keluh kesah yang mereka naikkan kepadamu, Engkau mau mendengar dan Engkau mau menjawab itu. Kami juga mendoakan rekan-rekan pemuda kami yang saat ini sedang Tuhan mencari pasangan hidup. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak membiarkan setiap dari kami untuk hidup sendiri. Karena itu kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup. Engkau sediakan, biarlah Tuhan jangan mereka sendiri, tapi ada pendamping, ada penolong yang Tuhan Yesus sediakan untuk kehidupan mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan sediakan masa depan yang baik. Biarlah kami sebagai pemuda Kristen, kami dapat hidup dalam kebenaran, kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa yang berdalam kerajaan surga, di malam hari ini kami mendoakan kepada pengurus Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah dalam setiap tugas dan aktivitas mereka, dalam setiap proses dan kegiatan yang mereka rencanakan, baik yang sudah berjalan maupun yang akan berjalan. Tuhan jamah, Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah Tuhan Yesus juga berproses dalam setiap kegiatan yang mereka kerjakan. Kami mendoakan Tuhan Yesus persiapan Ranting 2 Halong Anugerah sebagai tuan rumah pasca cabang tahun 2021, Tuhan jamah dan Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus membuka jalan dalam setiap proses usaha dana yang akan dikerjakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap pengurus Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah dari ketua hingga anggota, dan juga Tuhan memberkati ketua hingga anggota panitia pasca cabang. Biarlah setiap usaha, setiap pekerjaan yang mereka lakukan untuk menyukseskan, untuk menjalankan Angkatan Muda Ranting 2 Halong Anugerah, biarlah diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus yang berdalam kerajaan surga, di malam hari ini kami mendoakan jemaat kami secara utuh ke dalam tangan Tuhan Yesus dalam mempersiapkan kegiatan KSG yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Tuhan jamah dan Tuhan memberkati dalam setiap keterbatasan yang dialami. Biarlah Tuhan Yesus ada di situ, biarlah Tuhan Yesus selalu campur tangan, biarlah Tuhan Yesus selalu menopang setiap persiapan yang sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan kegiatan KSG yang akan dilaksanakan ini. Tuhan Yesus yang berdalam kerajaan surga, negeri dan jemaat, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus yang saat ini sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, kami tidak tahu apa maksud dari penyakit ini, tapi kami tahu bahwa meskipun terdapat pandemi, tapi kami selalu hidup dalam naungan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau selalu menjaga, Engkau selalu melindungi kami, dan Engkau menjauhkan kami semua dari penyakit yang merajalela ini. Tuhan berkati pemerintah kami, Tuhan berkati tenaga medis, Tuhan berkati setiap alat yang digunakan untuk
meredakan penyakit ini. Biarlah Tuhan ada waktunya di mana Tuhan penyakit ini akan dihilangkan dari muka bumi ini, dan kami percaya Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami sehari-hari dengan seperti biasanya. Tuhan dalam kerajaan surga, proses PSBB keempat yang saat ini sedang berlangsung juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap aparat penegak hukum, setiap aparat medis, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Berkatilah kami juga sebagai warga negara Tuhan, sehingga kami mampu menaati setiap protokol yang disampaikan oleh pemerintah. Tuhan Yesus yang dalam kerajaan surga, kami yang beribadah kepadamu di malam hari ini, kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan salah dan dosa. Untuk itu kami mohon Tuhan Yesus, ampunilah kami dari segenap salah dan dosa kami, dan Tuhan Yesus ajarilah kami juga Tuhan, agar kami tidak mudah lagi terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tuhan yang dalam kerajaan surga, inilah doa dan pinta kami ke dalam tangan-Mu. Doa ini belum sempurna dan kami akan menyempurnakannya dengan pengungkapan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus, di malam hari ini kita akan mengakhiri ibadah angkatan muda kita. Kita mengundang rekan-rekan pemuda semua bangkit berdiri, dan mari kita angkat pujian bagi Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang berdalam kerajaan surga, ibadah angkatan muda ranting 2 Halong Anugerah di malam hari ini telah boleh usai. Namun tugas dan tanggung jawab kami sebagai pemuda Kristen tidak usai sampai di sini. Karena itu Tuhan, sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami mohon kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus, tinggal menyertai kami malam hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita di malam hari ini telah boleh usai. Selamat malam dan salam. Ya teman-teman, telah usai ibadah angkatan muda di malam ini. Semoga kita semua dapat menjadi berkat bagi sesama. Untuk memimpin ibadah, kami mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu. Shalom.